Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat bukti potong karyawan dan juga bagaimana cara melaporkan SPT masa PPh 21. Langsung kita praktekkan. Ya, setelah kita selesai membuka atau sudah masuk atau sudah login, maka kita akan pilih yang wajib pajaknya, nama perusahaannya. Setelah kita masuk impersonating user ya, jadi kita sudah ke perusahaannya, maka kita untuk membuat bukti potong kita di sini. Jadi sebelum ke SPT kita buat bukti potong dulu ya di sini. Kita klik bukti potong, maka kita ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ya, setelah kita pilih tadi pegawai tetap, kita langsung ke create a bupot ya. Kita klik create a bupot. Lalu muncul seperti yang akan kita isi. Masa pajak kita isi Januari 2025. Kemudian status normal ya. Pegawai asing tentu tidak ya, karena bukan pegawai asing. NPWP-nya kita masukkan NIK ya, bukan dimasukkan NPWP, tetapi masukkan NIK. Lalu kita tetap, maka akan muncul data-data, alamat, dan namanya. Kemudian ini statusnya ya, status PTKP-nya kita isi yang sebenarnya. Kemudian kita ke bawah. Di bawah ini kita lihat fasilitas perpajakan. Fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor. Apakah ada fasilitas? Kalau tidak ada, misalnya nih dia tidak ditanggung pemerintah pajaknya, maka kita bikin tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ya, bukan pensiun. Kalau memang dia pensiun, tapi dalam contoh ini adalah pegawai tetap. Kemudian di sini jenis pajak udah muncul pasal 21, kode objek pajak langsung juga kodenya sudah benar. Artinya kita tidak ada kesalahan lagi ya karena sudah dari sananya. Kemudian di sini adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah penghasilan yang dia terima setiap bulan ataupun gaji dia setiap bulan ya. Jangan terlalu memikirkan iuran ataupun BPJS ya. Kita masukkan aja berapa gajinya. Karena di penghitungan TER itu menggunakan penghasilan bruto. Kalau nanti pengurang-pengurangnya itu nanti kita pakai saat di masa akhir. Misalnya di pajak Desember baru kita memperhitungkan biaya jabatan, iuran-iuran dan tunjangan-tunjangan, bukan tunjangan ya, yang iuran BPJS dan segala potongan-potongan dari perusahaan. Kemudian tarifnya di sini 0 ya, karena 3 juta belum kena pajak. Kemudian KAP-nya sudah terisi. Lalu NITKU-nya adalah kita pilih punya perusahaan kita ya. Biasanya itu udah otomatis muncul. Setelah itu kita coba scroll ke atas, apakah masih ada yang belum terisi. Oh, ini ada lagi ya posisi. Jadi posisinya apa? Kita harus isi staff. Setelah itu kita ke bawah lagi. Lalu kita klik submit di sini ya. Tadi waktu belum kita isi posisi, di sini submit ini tidak aktif ya. Artinya tidak bisa kita klik, tapi setelah kita isi lengkap, ini sudah bisa kita klik, kita langsung aja submit. Lupa Bapak Ibu klik like ya dan berikan komentar yang terbaik. Subscribe juga jika subscribe. Ya, tadi kita sudah lihat sudah berhasil ya. Sudah berhasil membuat. Jika kita sudah berhasil membuat, untuk melihat hasil inputan kita itu bisa ke sini, ke telah terbit, atau ini kita refresh dulu ya untuk melihat yang kita input itu di sini ya, bukan
bukan di telah terbit ya, itu nanti yang sudah terbit. Ini yang belum terbit ya. Ini yang belum terbit yang baru kita isi, kita lihat di sini. Lalu kita conteng untuk menerbitkan. Kita conteng untuk menerbitkan. Di sini ada pilihan terbitkan. Tetapi di sini harus kita conteng dulu ya. Lalu kita klik terbitkan. Data successful. Jadi kita sudah berhasil menerbitkan. Nah, jika sudah begini, ini bisa di close. Kita langsung ke telah terbit. Nah, di telah terbit ini, dia sudah muncul ya, Januari normal dan juga nama perusahaannya ya. Kita bisa scroll ke sebelah sini. Di sini sudah terlihat namanya, NPWP-nya berupa NIK, dan juga gajinya. Lalu kita ke kiri lagi. Setelah itu, kita sudah berhasil. Kalau kita mau melihat, bisa melihat misalnya view-nya kita lihat di sini. Jadi sama seperti tadi ya. Di sini sudah tertulis. Biasanya jika tidak sukses, di status ini biasanya tertulis save invalid juga. Jadi seperti bikin faktur pajak. Di sini kalau tidak sukses, dia statusnya save invalid. Tapi ini adalah statusnya adalah normal. Artinya ini sudah berhasil kita membuatnya. Kita bisa back lagi. Nah, jika kita mau membuat bukti potong lagi, maka kita kembali ke belum terbit. Lalu kita create lagi di sini. Kemudian kita isi lagi bulan Januari, kemudian pegawainya asing atau tidak. Kita isi lagi ya NPWP-nya, ini yang kedua. Ini karena kebetulan tidak terlalu banyak karyawannya ya, hanya pegawai tetapnya hanya 4, jadi kita bisa mengisi secara manual aja ya. Setelah ini kita langsung ke bawah, kita ke fasilitas, kita pilih fasilitas, bukan fasilitas lainnya ya, tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak, penghasilan diterima pegawai tetap, lalu gajinya ini sama ya. Kemudian NITku, pilih yang sudah ada di sana. Ini jangan lupa posisi ya, staff. Lalu kita submit di sini. Submit. Sudah sukses. Kita akan lihat di sini sudah tersimpan. Setelah itu kita centang, lalu kita terbitkan. Sukses, kita close. Sudah berhasil ya. Ya, ini adalah yang ketiga. Kami sudah isi, langsung aja kita submit. Kemudian ini kita close, kita centang, lalu kita terbitkan. Tidak susah ya. Ini cukup gampang. Data successful is issued. Kita sudah berhasil membuat yang ketiga. Dan yang keempat, caranya juga sama. Dan selanjutnya kita akan lihat setelah kami input, kita akan lihat nanti di telah terbit ya. Kita sudah berhasil menerbitkan 4 bukti potong. Kita akan lihat di terbitkan ini. Kita lihat di telah terbit ya. Kita sudah lihat, bisa dilihat ke sebelah sini. Ini sudah berhasil membuat bukti potong. Ya, setelah kita membuat bukti potong, maka selanjutnya adalah kita ke SPT. Di sini ada surat pemberitahuan. Lalu kita klik, kita pilih surat pemberitahuan. Setelah itu, ini sambil menunggu, silakan Bapak Ibu like dan berikan komentar yang terbaik. Subscribe juga yang belum untuk mendapatkan informasi Cortex dan perpajakan lainnya dari channel Masalah Pajak. Ya, ini kita refresh aja dulu ya. Kita refresh. Setelah itu kita akan buat konsep SPT. Kita yang mau kita pilih adalah, yang mau kita buat adalah PPh pasal 21 ya. Jadi setelah kita buat bukti potong, kita buat SPT-nya,
pilih PPh 21 lalu kita ke lanjut. Setelah kita ke lanjut, maka ini adalah langkah yang kedua. Kita pilih periode. Di sini ada periodenya. Tentunya periodenya adalah Januari 2025 ya. Kita belum bisa memilih Februari 2025. Setelah kita pilih periodenya, maka kita klik lanjut. Langkah ketiga, pilih jenis SPT. Kita akan lihat jenis SPT-nya tentunya adalah normal ya, karena belum pernah pembetulan. Lalu kita buat konsep SPT. Sukses, kita sudah berhasil membuat konsep SPT, kita close saja. Ya, setelah kita berhasil membuat konsep, maka kita akan lihat konsep tersebut. Di konsep SPT, masih ada di sebelah sini, kita langsung klik lihat ini tanda pena. Kita klik untuk melihat SPT yang kita buat, bentuknya seperti apa, dan ini adalah induknya. Ada periodenya, dilihat Januari, tahunnya, kemudian statusnya normal, kemudian identitas pemotong ada di sini, lalu di bagian bawah ini adalah pajak penghasilan yang dipotong, kita nihil ya, karena masih di bawah PTKP, kemudian yang ditanggung pemerintah juga tidak ada. Kita langsung ke bawah. Di bawah ini ada pernyataan. Ini kalau nihil hanya centang pernyataan di sini ya. Setelah itu kita ke sebelah sini. Di sini ada simpan konsep, di sini ada bayar dan lapor. Kita klik bayar dan lapor ya. Walaupun memang kita nihil, kita langsung klik bayar dan lapor. Walaupun nihil ya, kita pilih yang lapornya ini aja ya. Jadi kita tidak perlu bayar, kita hanya lapor aja. Kita klik lapor. Setelah itu kita ke kata sandi penanda tangan. Di sini kata sandi penanda tangan bukan password ya, tapi adalah passphrase. Kita akan coba isi, kita akan ambil passphrase-nya. Ya, kita sudah isi passphrase direkturnya ya. Setelah itu kita langsung konfirmasi tanda tangan. Atau simpan dulu. Sukses. Setelah simpan, kita konfirmasi tanda tangan. Dokumen sudah ditanda tangan. Berhasil juga kita menandatangan. Kita akan lihat. Kita sudah berhasil melaporkan SPT PPh 21 nihil, serta kita sudah berhasil membuat bukti potong. Jadi pada kesempatan kali ini kita buat bukti potong, kita berhasil juga melaporkan SPT-nya. Kita akan lihat seperti apa SPT-nya. Setelah kita berhasil melaporkan, maka kita ke SPT dilaporkan. Jadi kita karena nihil, tidak ada menunggu pembayaran, kita langsung lapor tadi ya. Lalu dia akan muncul di SPT dilaporkan. Di sini ada cukup lama ya untuk mengambil SPT yang dilaporkan, karena biasanya Kortek itu yang tahun-tahun lama juga muncul di sini. Jadi nanti bisa kita lihat muncul yang tahun 2024 itu pada muncul. Makanya ini karena baru pertama kali narik, dia agak lama. Kita sabar aja sambil menunggu. Bapak Ibu jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik ya. Dan maaf juga di sini ya, layarnya terbelah karena kebetulan sudah lama laptopnya ini. Solusinya saya kurang tahu, ini harus diganti atau diperbaiki atau dibiarkan. Bagi Bapak Ibu yang tahu caranya, solusinya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ya, di sini sudah muncul, kita sudah berhasil melaporkan SPT PPh 21 masa Januari 2025 ya. Dan kita lihat di bawah ini masih terlihat PPN September 2024, jadi yang 2024 juga tertarik masuk ke daftar ini. Setelah ini kita langsung ke sini, kita akan download tanda terimanya. Ini perlu kita download untuk dokumentasi kita. Kita langsung buka, dan seperti inilah tanda terimanya. Di sini ada NPWP. Perhatikan ya, NPWP-nya sama enggak, nama wajib pajaknya sama enggak, SPT-nya apa, tahun berapa, bulannya, masanya berapa, statusnya apa, salurannya lewat mana, portal wajib pajak, dan tanggal terima SPT-nya tanggal berapa. Di sini sudah ada semua.
Setelah itu berhasil, kita ini sudah berhasil ya, kita download ya. Itu nanti tinggal diarsipkan aja. Kalau mau di print bisa di print atau dibikin di file PPH 21 masa Januari. Setelah ini selesai, maka kita bisa membuat SPT yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dituliskan di kolom komentar apa yang masih kurang jelas. Kami akan coba jelaskan semampu kami dan seada waktu kami. Jumpa lagi di video berikutnya.